Udah lama banget pengen petik stroberi di Bedugul, akhirnya sekarang kesampaian. Halo guys, sebenarnya setiap ke Bedugul emang ada rencana pengen petik stroberi. Tapi pas udah nyampe di lokasi tempat petik stroberinya itu udah dan pernah juga kesini pas lagi nggak musim stroberi, jadi nggak ada yang buka gitu tempat petik stroberi. Makanya ke Bedugul kali ini emang niat banget pertama mau petik stroberi. Ini kita juga jalannya tuh sekitar jam 9 pagi. Jadi ya harapannya tempat petik stroberinya itu masih buka. Nah ini udah di pertengahan jalan, aku tuh mau mampir bentar ke toko biru. Karena kita di sini tuh belum ada yang sarapan. Niatnya mau beli nasi di pinggir jalan, tapi pas udah nemu warung makan ternyata jalanan rame, jadi kita males mau mampir dan akhirnya kita mutusin buat ke toko biru aja buat mengganjal. Nah kalau dari toko biru ini nggak jauh ada rumah makan yang buka. Akhirnya kita mampir dan beli nasi di sini aja. Tapi yang makan nasi di sini cuma Pak Suami dan juga kakak Dapa. Karena aku tuh masih kenyang habis makan snack yang dibeliin sama Pak Suami. Makan ini kita langsung cus lagi. Karena kalau kesiangan takutnya tempat petik stroberi itu udah tutup guys. Jadi biar nggak sia-sia kita kesini karena kan tujuan awal kita memang petik stroberi. Nah ini aku udah melewat kebun rayanya. Sebenarnya Pak Suami mau ngajak mampir ke kebun rayanya, tapi aku tuh nggak mau karena niat aku tuh pokoknya petik stroberi. Karena dari dulu aku tuh pengen banget petik stroberi tapi nggak pernah kesampaian gitu loh. Nah guys, ini juga lucunya kita tuh nggak pernah googling gitu tempat petik stroberinya di mana. Pokoknya kita tuh jalan aja nyari-nyari di pinggir jalan gitu. Ternyata beneran ada, ini di pinggir jalan ada pelangnya gitu. Jadi kita langsung aja cus masuk dan alhamdulillahnya ini masih buka. Oh iya guys, untuk harga tiket masuknya di sini itu 10.000 per orang, dan untuk stroberinya itu kalau kita petik dan bawa pulang itu harganya 70.000 per kilo. Ya itu menurut aku masih worth it lah ya, karena untuk stroberinya ini manis banget. Tapi yang namanya ciri khas stroberi tetap ada kecutnya, tapi ini dikit banget guys, lebih dominan ke manis gitu. Oh iya guys, padahal aku rasa aku berangkatnya udah pagi ya, ternyata di sini kita tuh dibilang udah kesiangan. Karena dari rumah itu aku berangkatnya jam 9 dan sampai di sini itu jam setengah 11 karena perjalanannya juga 1 jam setengah. Nah sedangkan tutupnya ini sekitar jam 12-an. Sebenarnya untuk jam tutupnya itu nggak nentu ya, karena kebetulan hari ini tuh katanya lagi rame banget. Jadi untuk buat stroberinya yang merah-merah itu sisa sedikit, makanya jam 12 udah tutup gitu. Dan guys, ini alhamdulillahnya aku masih banyak nemu yang merah-merah ya. Aku tuh nemunya yang nyempil-nyempil gitu, tapi ternyata masih banyak dan karena kebunnya juga luas banget. Kayaknya kalau aku datang lebih pagi pasti bakalan lebih banyak lagi aku dapat yang merah-merah. Ini aja yang sisa-sisa aku masih dapat yang besar dan manis-manis. Next kalau liburan kesini lagi, aku tuh mau ngajak keluarga petik stroberi di sini. Karena tempat petik stroberi di sini itu luas banget, jadi cocok banget liburan bersama keluarga di sini. Ini aja walaupun berjam-jam aku tuh tetap betah di sini. Ya walaupun cuaca hari ini di sini tuh panas, tapi udaranya tuh tetap sejuk karena di sini kan area pegunungan. Beda kalau di kota, panas dikit aja udah nggak kuat kegerahan. Kalau di sini walaupun petik stroberinya sambil panas-panasan, tapi tetap yang aku rasa tuh hawanya sini aja bocil aku tuh sampai nggak mau pulang. Seasik dan seseru itu petik stroberi di sini. Pokoknya dari bawah sampai di ujung ini kita telusurin pohon stroberi. Karena aku dan kakak Dapa emang sesuka itu sama buah stroberi. Apalagi sekarang aku lagi ngidam-ngidamnya sama buah stroberi. Jadi setiap nemu buah yang merah langsung aja aku petik. Karena aku mau beli banyak. Selain buat makan kita, ini juga sampai di kos mau aku bagi-bagi ke tetangga-tetangga. Karena rasa stroberi yang ini itu lebih dominan manisnya guys. Makanya aku mau beli banyak dan dibagi ke tetangga. Oh iya guys, ini udah bener-bener kita tuh pengunjung terakhir. Karena buah stroberi yang merah-merahnya sisa sedikit. Dan ini juga udah banyak dimakan keong atau apa ya. Pokoknya ini sudah bolong-bolong kayak gitu stroberi. Ya nggak semua sih, tapi ada 1-2 gitu guys. Nah karena ini stok stroberi yang merah-merahnya sisa sedikit, jadi di depan itu udah dipasang pelang, udah ditutup. Padahal di sini tuh udah nggak ada pengunjung lain, tapi kita masih tetap aja pingin mau petik stroberi yang di area atas ini. Karena kalau belum semua kita lihat kebunnya itu kayak kurang sah gitu. Nah ternyata semakin kita ke atas semakin besar-besar ini aku nemu buah stroberi. Sampai-sampai di sini tuh kita udah nggak sadar ya kalau kita tuh udah 2 jam lebih. Oh iya guys, by the way kalian jangan saltok kalau si bocil di sini makanin buah stroberinya, karena kita berdua itu emang sesuka itu sama buah stroberi. Tapi tenang aja, ini nggak sampai sekilo kok kita makannya di sini. Paling juga kita makannya di sini cuma 1-2, nggak nyampe 10 buah kok guys. Jadi masih. Oh iya, ini juga banyak yang stroberi yang merah tapi kecil-kecil. Ini nggak aku petik, aku maunya nyari yang besar-besar gitu guys. Nah di sini itu petani-petaninya aja udah pada turun, tapi kita masih tetap mau metik yang merah-merah di sini karena aku tuh memang gemes banget ya sama buah stroberi yang merah-merah, apalagi di sini jumbo-jumbo. Tapi guys, untuk petaninya di sini tuh baik-baik banget. Padahal di depan itu udah ditulis ada pelang tutup dan di sini juga udah nggak ada yang metik lagi, tapi kita tuh masih dikasih buat keliling-keliling di kebun stroberi ini. Nah karena semua kebun udah kita kelilingin, jadi ini kita mau cus turun ke bawah dan aku mau langsung bayar dulu ya guys. Tapi sebelum bayar ini mau ditimbang dulu berapa kilo berat stroberi. Di sini kita tuh dapatnya cuma 2,5 kilo. Harga per kilonya di sini itu 70.000. Sebenarnya ini tuh kurang ya, karena kan juga mau aku bagi-bagi sama tetangga-tetangga kos aku. Jadi di rantauan itu tetangga kos aku itu banyak dan mereka itu pada baik-baik. Jadi kalau kita jalan-jalan dan kita beli oleh-oleh, selalu ingat tetangga-tetangga. Bersyukur banget bagi aku yang anak rantau yang jauh dari keluarga, tapi dipertemukan dengan tetangga-tetangga baik itu berasa udah
kayak saudara gitu. Oh iya, ini habis petik stroberi tadi kita mau mampir di pinggir danau mau beli makan. Karena cuacanya dingin di sini, aku dan kakak Dapa mau beli pop mie sedangkan Pak suami mau beli bakso. Tapi walaupun cuacanya itu dingin, aku tuh tetap aja minumnya es teh. Nah, kelar makan tadi aku langsung aja ngajak Pak suami pulang. Sebenarnya mau diajak ke kebun rayanya lagi, tapi karena Bumil gampang capek jadi ya udah aku minta cus pulang aja.